Terkadang di dalam hidupmu persoalan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna seperti Dia. Apabila Tuhan mengujimu karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna seperti Dia. Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna seperti Dia, dan jadi sempurna seperti Dia. Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kita akan lanjut nanti sebentar tahap demi tahap, ya. Tapi kita akan mulai dari ayat ini, di mana Daud berkata, dari atas Mazmur 103 ini, sesudah judulnya Pujilah Tuhan hai jiwaku, ditulislah di situ dari Daud, ya. Jadi yang menulis kitab Mazmur ini bukan hanya Daud saja, ada beberapa juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menulis kitab Mazmur. Salah satunya adalah Daud, ya. Jadi saya juga dulu pikir semua Mazmur ditulis Daud, ternyata tidak, ya. Di situ masih ada Asaf dan lain sebagainya, ya.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat pertama ini berkata Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kenapa Daud bukan berbicara kepada orang lain? Daud bukan berbicara kepada Tuhan, tetapi Daud sedang berbicara kepada jiwanya. Ada amin? Siapa di sini yang stres hari ini? Coba angkat tangan. Yang pikirannya sumpek, atau lagi kesepian misalnya, ya, lagi rasa sedih misalnya, ya, atau apa lagi, saudara? Ada mungkin yang lagi marah, lagi emosi. Mari saudaraku, kita belajar kepada Daud. Dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Atau lebih gampang lagi gini, saudara. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Saudara, engkau perlu memerintahkan kepada jiwamu, ya, untuk memuji Tuhan. Kalau jiwamu mulai stres, perintahkanlah pada jiwamu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Bicaralah pada batinmu, ya. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Amin. Saya percaya, saudaraku, ketika engkau berbicara kepada jiwamu, maka secara otomatis, saudaraku, jiwamu itu akan terpengaruh dengan kuasa yang keluar dari perkataan kita. Amin? Amin? Kita tidak boleh dikontrol oleh jiwa saja. Kita tidak boleh kita tidak boleh biarkan jiwa kita dipengaruhi oleh keadaan. Amin? Daud bertindak dengan luar biasa. Dia tidak biarkan jiwanya dipengaruhi oleh situasi. Dia tidak biarkan jiwanya dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi dia sendiri bertindak, memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Amin. Saudara, para ahli telah meneliti bahwa ketika molekul air, ya, ini hasil penelitian, dikatakan bahwa ketika suatu molekul air itu, ya, saya kasih contoh misalnya air, ya. Air ini diberkati. Maka ketika diteliti, saudara, molekul-molekul air ini, struktur air ini menggambarkan sesuatu yang sangat indah. Ya, warna-warni, kristal-kristalnya begitu indah ketika air itu diberkati. Satu kali mereka memeriksa air itu, dan kemudian air itu dikutuk dan dikutuk. Apa yang terjadi ketika diperiksa struktur dari air itu, diteliti, ternyata air itu memberikan warna yang kusam, memberikan warna yang agak kelam, ya, bahkan suasananya seperti di kuburan, ya, itu gambarannya, saudara. Bahkan ada juga para ahli memberikan gambaran tentang darah. Ketika darah seseorang itu sedang bersuka cita, maka molekulnya pun menunjukkan bahwa gambaran-gambarannya seperti orang yang sedang bersuka cita, saudara, ya. Bergeraknya lebih cepat, ya. Bentuk molekulnya bagus. Tapi ketika orang itu sedang menangis, maka molekul darah itu ketika diteliti, ya, ia berbentuk seperti tetesan air mata, ya. Ternyata, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, baik darah, baik air, itu juga mampu menggambarkan kondisi atau situasi pikiran seseorang, sikap hati seseorang. Ada amin? Amin? Nah, demikian juga, saudaraku, dengan tubuh kita. Di dalam tubuh kita kurang lebih ada 80% air. Kalau hidup kita sedang bersuka cita, ya, maka darah kita pun menggambarkan pergerakan penuh sukacita. Kalau hidup kita diberkati, ya, dan memuji Tuhan, maka seluruh struktur kita, air di dalam kita menggambarkan suatu reaksi yang bagus, kristal-kristal yang indah. Tetapi bila seseorang itu dikutuk, ingat, di dalam tubuhnya ada 80% air. Bila orang itu dikutuk, maka kuasa
dalam perkataan itu menghasilkan perubahan. Ada amin? Itulah sebabnya, ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu bersukacita. Kita perlu mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang positif. Kita perlu berbicara hal-hal yang positif. Jangan sampai ketika suamimu saja mungkin kelihatannya bandel, ya, atau bikin pusing kepala, kau bilang dasar goblok, ya, dasar oon misalnya, dasar tumpul, dan lain sebagainya. Pesoi dapat suami seperti dia, ya. Engkau tidak tahu bahwa kuasa dalam perkataan itu akan menghasilkan perubahan, ya. Air saja mampu menunjukkan perubahan. Ketika kita melepaskan perkataan kutuk kepada air itu, maka kristalnya berubah. Darah juga, saudaraku, ketika hati kita sukacita, maka darah itu menggambarkan pergerakan warna pengelompokan yang menandakan sukacita. Ada amin? Bahkan orang ketika jatuh cinta, saudaraku, darahnya pun membentuk gambaran yang berbeda. Jadi, struktur darah, ya, bisa disesuaikan dengan situasi atau kondisi keadaan hatinya atau jiwanya. Ada amin, saudara? Ya, sehingga Daud bertindak, saudara. Dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia bicara pada jiwanya, dia bicara pada batinnya. Dia perintahkan jiwanya, dia perintahkan batinnya. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Kita lihat Daud, ya, bukan saja seorang raja. Dia banyak tantangan, dia banyak pergumulan. Tetapi kita selalu melihat ada banyak kemenangan yang Daud raih ketika bersama Tuhan. Dan ketika dia buat jiwanya senantiasa memuji Tuhan. Amin. Mari kita lanjut, saudara. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dengar baik, saudara. Engkau yang sakit pada hari ini, atau engkau yang merasa, ini saya sakit gara-gara saya ini terlalu banyak bikin dosa di masa-masa yang lalu. Firman Tuhan dilepaskan bagimu pada hari ini. Tuhan mengampuni kesalahanmu. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin. Jangan biarkan dirimu terus tertuduh. Jangan biarkan setan mendakwa engkau dengan hidup masa lalumu. Kalau engkau benar-benar sudah tinggalkan itu, saudaraku, engkau bertobat dan sudah kuburkan dosamu, saudara, engkau bangkit kembali, maka yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Amin. Jangan biarkan hidupmu terdakwa terus, saudara. Jangan biarkan engkau mempersalahkan hidupmu terus-menerus. Engkau juga perlu memiliki belas kasihan terhadap dirimu sendiri. Kadang-kala engkau tidak mengampuni dirimu sendiri. Ada amin, saudara. Kalau engkau terus-terus bilang, aduh kita ini kok bodoh, aduh kita ini kok so terlalu salah, dari dulu memang kita ini begini, dari dulu kita ini begitu, dan lain sebagainya, itu berarti, saudara, engkau tidak mengampuni dirimu. Ada amin. Engkau perlu mengampuni dirimu sendiri. Yang lama kan Tuhan bilang sudah berlalu. Yang baru kan Tuhan bilang sudah datang. Ngapain kau pikir-pikir kesalahanmu yang lama, saudara? Biarlah itu sekedar pelajaran, saudara. Jangan biarkan itu terus mendakwa engkau dan berkata ini kita sakit karena kita punya kesalahan yang dulu. Ini kita begini karena dari dulu kita memang terlalu banyak bikin salah sama Tuhan. Begitu dan begitu terus, saudara. Sehingga engkau tidak berani maju, engkau tidak berani menerobos, engkau tidak berani bekerja dengan baik, saudaraku. Engkau terus biarkan hidupmu menangis saja terus, ya. Mempersalahkan diri terus, saudara. Dengar baik. Tuhan aja bilang, dosa-dosamu sudah Tuhan lempar ke dalam tubir laut. Dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Yang ingatin itu siapa? Setan. Yang ingatin itu siapa? Dirimu sendiri, pikir-pikir terus. Ada amin. Engkau perlu mengampuni dirimu. Engkau perlu mengampuni orang lain. Engkau perlu melupakan, ya, melupakan. Dan mari pandanglah hari depan
yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di sini firman Tuhan berkata apa? Dia mengampuni segala kesalahanmu. Ya, segala kesalahanmu. Dia tidak bilang hanya kesalahanmu yang ini yang diampuni. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan mengampuni semua kesalahanmu. Bahkan Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kain kirmisi, Tuhan mampu jadikan apa? Putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba. Kira-kira kain kesumba itu mirip-mirip ini mungkin merahnya. Saya kurang tahu ya. Tetapi Tuhan mampu bahkan itu menjadi putih seperti bulu domba. Artinya asal kau mau, ya, asal kau bersedia buka hatimu untuk Tuhan bentuk, maka Tuhan mampu memulihkan hidupmu. Amin. Haleluya. Kita lanjut saudara. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Coba saudara kau introspeksi diri. Coba engkau cek dan recheck. Berapa banyak dari hidupmu, engkau yang hadir saat ini, yang mengalami dulu hampir-hampir sudah meninggal. Dulu hampir-hampir sudah mati. Ya, ada amin? Hampir-hampir, nyaris-nyaris, tetapi tangan Tuhan terulur dan menolong kau. Ada amin? Itu kenapa firman ini berkata, Tuhan tebus engkau dari lubang kubur. Ada amin? Ya, saya ingat mami saya, saudara, dulu ketika mereka ada di Talaut, mereka baru mendarat dari Manado, mau nyebrang ke pulau sebelah. Tiba-tiba, saudaraku, hanyut, ya. Bagaimana caranya? Dipukul ombak, perahu mereka terbalik, dan mami, adiknya, ya kakak beradiknya, ada berapa itu? Ada adiknya, suami dari adiknya, ini satu keluarga, sama anaknya 2, saudaraku, itu, tenggelam, ya. Mau bilang tenggelam bukan masuk ke dalam. Jadi mereka tinggal pegangan di perahu, ya. Perahu itu sudah terbalik, mereka pegangan di situ, saudara. Dan bayangkan itu kira kurang lebih 14 jam ada di dalam lautan. Sampai adiknya mami itu gemuk besar, dia bilang, saya sudah tidak tahan. Saya mau melepaskan diri saja. Tolong jaga anak-anak saya. Ini uang saya, tas saya ini. Tolong lihat, ada uang atau apa, pokoknya tolong lihat anak-anak saya. Saya sudah tidak sanggup. Dia bilang begitu, saudaraku. Anak 2-nya ada di situ, saudara. Suaminya ada di situ, bayangkan. Ya, bahkan ada bensin yang tumpah karena balikan perahu itu, saudara. Itu juga membuat karena 2 anak ini ada di daerah sekitaran bensin yang tumpah itu, jadi kulit mereka itu memang teriritasi, ya, terkelupas. Dan mami saya bilang begini, tidak. Kita tidak akan mati seperti ini, ya. Mami punya iman. Tuhan tidak akan biarkan kita mati seperti ini. Masakan anak Tuhan mati tidak ditemukan, ya. Minimal anak Tuhan mati itu punya kubur. Mami itu, saudaraku, kita akan hidup. Kamu harus kuat, ya. Percaya aja Tuhan. Saudara, 14 jam, sudah tengah malam, di tengah lautan. Siapa yang mau tolong? Tapi ternyata, saudaraku, tiba-tiba ada yang berteriak, hoi, gelap-gelap, saudara. Ada yang teriak, hoi, ya. Ketika mereka dengar seperti mimpi rasanya, ada orang perahu yang datang. Ini juga luar biasa, saudara. Di tengah kondisi seperti ini, ya, biasanya orang berebutan naik perahu, ya kan? Biasanya begitu, orang berebutan naik perahu, dan kemudian, saudaraku, duluan mau selamat. Tapi ini, ya, mereka adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang punya karakter. Jadi, mereka bilang, yang lemah ini naik duluan, karena adik dari mami saya itu gemuk, besar, dan dia sudah tidak tahan berpegang di perahu, dia mau melepaskan diri saja. Mami bilang, kamu naik duluan. Tapi ada satu orang, saudaraku, dia ndak hitung 3, dia langsung naik ke perahu, ya,
Padahal dia itu laki-laki. Ini agak mengejut juga, saudara ya. Dia naik duluan ke perahu. Nah, tapi mami dan beberapa orang yang ada di situ mendahulukan ibu ini ya, adik dari mami ini yang sudah di dalam. Karena perahunya yang jemput kecil, perahu nelayan kecil, ya. Tapi di situ pun Tuhan berikan pertolongan, bukan tidak, saudara. Sehingga adiknya mami bilang, Cici, bagaimana? Cici, bagaimana dia? Enggak, kamu saja naik duluan. Kalau sudah tiba di darat, kau minta pertolongan. Saudara, bayangkan minta pertolongan bagaimana? Waktu itu aja mereka nggak punya kompas. Mereka tidak tahu mau lewat bagaimana, saudara. Tidak tahu kita di bujur berapa, lintang berapa. Ya, tidak tahu. Minta pertolongan bagaimana, saudara. Lautan besar begitu, ya. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan menolong adik mami ini, diangkat. Mereka bawa di kebun-kebun, dikasih panas, ya. Dikasih kena, dekat dengan perapian. Untuk hangatin tubuhnya, dikasih makan, ya. Dan tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada lagi perahu nelayan satu yang datang menolong mami untuk diangkat, ya. Dan beberapa orang yang lainnya masih tinggal, saudara, ya. Ketika mami tiba di darat, mami jalan begini, saudara. Tolong, tolong, tolong. Pokoknya di sepanjang pantai dia berteriak tolong. Akhirnya dicarilah perahu yang besar untuk kemudian menolong orang-orang yang lain. Ya, semua selamat. Saudara, kita mungkin punya pengalaman-pengalaman. Saya tidak tahu hukum Tua Jamie mungkin dulu pernah ngantar bendi, tiba-tiba kuda mungkin hampir terbalik dulu, atau apa ya. Tapi Tuhan tolong luputkan kita dari maut. Amin. Ya, saya pernah menjalani operasi, waktu, itu teknologi operasi maklum, saudara. Masih di daerah ini teknologinya masih terbatas ya. Ketika dipasang itu selang operasi di hidung saya, selang untuk bius ya, anestesi namanya ya, dipasang. Tiba-tiba saudaraku, saya baru mau teriak, hei saya tidak bisa bernapas, bluk, saya sudah pingsan, saudara. Karena seperti ada sesuatu yang kram turun dari kepala, seperti badan kita tiba-tiba jadi besi, saudara. Turun dari kepala ke bawah. Saya tidak sadar ketika amandel saya waktu itu diangkat, saudara ya. Tuhan meluputkan kita dari maut. Amin. Dia melepaskan kita dari lubang kubur. Saudaraku, kita ini semua hidup hanya karena kasih karunia. Hidup hanya karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Dia berkata dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Betapa baiknya Tuhan, saudara. Ya, sungguh baik. Dia bukan tebus kita saja dari kematian, tapi dia berikan mahkota, kasih setia, dan rahmat. Amin. Coba engkau renung-renungkan kasih Tuhan, saudara. Terkadang yang begini-begini kau lupakan. Semua perbuatan baik Tuhan kau lupakan. Ya, kau cuma pikir apa yang belum Tuhan buat. Padahal sudah banyak yang Tuhan berikan bagimu. Tetapi manusia memang seringkali tidak pernah puas, saudara. Udah dapat satu, dia juga mau satu. Udah dapat dua, dia mau tiga. Udah dapat tiga, mau empat. Ya, tidak pernah ada kepuasan. Tapi coba engkau renung-renungkan. Berapa banyak yang sudah Tuhan berikan bagimu. Adakah engkau bersyukur dari dalam hatimu, dari dalam lubuk hatimu yang paling dalam, bahwa Tuhan itu baik. Dia berikan kita kasih setia dan rahmat-Nya. Bahkan Alkitab berkata selalu baru setiap hari. Kasih setia dan rahmat-Nya diberikan bagi kita semua. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Oh, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, hanya hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.